Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada sebuah nasihat ya, yang diberikan oleh almarhum Ustadz Aris Munandar sebelum beliau wafat. Beliau memberikan 5 hal kepada kita untuk supaya dipegang ya. Apa 5 hal itu? Beliau menyampaikan wahdatul ghayah. Umat muslim hendaklah mempunyai kesatuan dalam tujuan ya. Tujuan hidup umat Islam itu tujuannya adalah al-jannah, yaitu surga ya. Maka kalau ada orang muslim atau orang mukmin tidak mempunyai impian ya, untuk ke surga ya, maka niat ini perlu ditata kembali ya. Ini merupakan sebuah ghardun ya, sebuah misi yang sangat agung ya. Sebagaimana orang kafir pun juga punya misi dalam hidupnya ya, membuat kerusakan ya, kemudian mengajak orang kepada ifsadun fil ibadah, kerusakan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang mukmin harus memiliki wahdatul aqidah, kesatuan dalam keyakinan ya, kesatuan dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rukun iman kita hanya ada berapa? 6 ya. Rukun Islam ada berapa? 5 ya. Jadi rukun Islam kita 5, rukun iman kita 6. Ada yang rukun imannya beda. Ada Bu ya? Syiah itu beda rukun imannya ya, dengan rukun Islam, rukun iman kaum muslimin pada umumnya. Maka para ulama mengeluarkan ya, sebagian besar orang-orang Syiah ini dari Islam ya. Mereka bahkan dihukumi sebagai apa? Kafir gitu ya. Karena saking berbahayanya ya pemahaman. Maka keyakinan iman ini penting, akidah itu penting. Akidah adalah at-tarabut bainal abdi wa bainallah, hubungan atau ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikatan ini harus kuat. Di antaranya apa? Al-isyraku billah. Orang yang mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah atau menduakan Allah dalam ibadah, itu hubungannya tidak kuat. Hubungannya itu retak ya. Bahkan gampang ambiar gitu ya. Maka kalau ada orang mengatakan agama itu doktrin, ya betul, agama itu doktrin Bapak Ibu sekalian.
Kenapa harus begitu ya? Sebagaimana orang-orang Yahudi itu mendoktrin anaknya sejak lahir, gitu ya. Mereka sudah ditanamkan doktrin ya, membunuh orang di lain orang Yahudi itu adalah pahala. Itu doktrin mereka sejak kecil, sejak lahir, sejak di bangku TK. Nah, sedangkan kita ini ya nggak berani mengatakan bahwa agama ini doktrin, hanya wawasan saja, keilmuan tok, enggak. Maka kan biasanya di kampus-kampus, mohon maaf ya, itu hanya menyebutkan apa? Sebagai wacana ilmu pengetahuan saja. Sehingga apa? Ketika kita mengatakan bahwa syariat Allah itu wajib tatbiqiyat, wajib diterapkan, enggak usah. Itu kan hanya wawasan saja. Cukup kita ketahui, sudah cukup. Enggak perlu diamalkan. Ya. Namanya ukhuwah Islamiyah itu tatbiqiyat, penerapan, bukan hanya wawasan. Yaitu ukhuwah Islamiyah. Maka orang mukmin itu ya man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk kaum muslimin atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, nasihat beliau ya, kita ini kaum muslimin harus mempunyai wahdatul manhaj, kesatuan dalam manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj adalah thariqah, jalan ya, sebuah jalan menuju Allah. Apa jalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Mereka adalah ad-da'wah wal jihad ya. Mereka selalu berdakwah kepada Allah, dan setiap 3 bulan sekali para sahabat bersama Nabi itu selalu ada jihad ya. Untuk apa? Untuk menguji, mengasah keimanan mereka ya. Alhamdulillah kita ini di negeri yang aman ya, di negeri yang Masya Allah luar biasa ya. Maka ujian kita ini sholat 5 waktu sih aja ya, 5 waktu tepat waktu ya. Thalabul ilmi insya Allah bisa dilakukan luas ya. Ukhuwah Islamiyah bisa dilakukan luas. Coba kalau kita hidup di Gaza kan repot banget gitu ya, berat ya, hampir sekali belum gitu aja sudah berapa itu 1.500 yang mati ya, meninggal dunia dari anak-anak. Ada yang masih gini-gini kejepit tembok masih hidup gitu ya, ada yang matanya hilang satu ini masih hidup, kan kasihan melihatnya anak-anaknya. Ya, jadi kesatuan manhaj ini penting ya. Dalam apa? Satu, ad-da'wah wal jihad. Kita harus punya, orang mukmin itu keinginan untuk berdakwah, mengajak. Dakwah itu kan mengajak. Kalau kita ke keluarga, ke istri, sholat kok terlambat terus, ayo mulai hari ini nggak boleh terlambat ya. Sekarang kok nggak nutup aurat, ayo mulai hari ini menutup aurat ya. Ya sekarang kok nggak nuntut ilmu, ayo sekarang boleh sambung untuk akhirat kita kepada Allah. Itu dakwah ya. Atau belajar Quran pelan-pelan dari alif ba ta, itu dakwah termasuk. Kemudian juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kesatuan manhaj ini diantaranya juga orang mukmin itu selalu ta'awud, tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya. Alhamdulillah Allah berikan kita ini ya, setelah beberapa kali sholat istisqa di beberapa tempat, sekarang sudah tiba musimnya hujan. Tapi lucu kalau Gus Bahar ditanya, ada seorang yang nanya kepada Gus Bahar, dia menceritakan sebuah kisah, Syekh, ayo kita sholat istisqa sekarang. Kata beliau, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Ini sudah hujan, sudah kemarau panjang. Kenapa engkau enggak mau sholat istisqa? Karena seorang ulama tadi tahu, percuma saya sholat istisqa karena ini di musim apa? Musimnya kemarau panjang gitu Pak. Nanti saja sholat istisqa-nya. Ya. Ternyata apa? Dia sholat istisqa-nya nanti memang ketika mendekati apa? Musim hujan. Dia melihatnya dari mana? Dari falak ya, ilmu apa? Perbintangan ya. Jadi digabungkan ya, ilmu ya, falak dengan istikharahnya para ulama, istisqanya para ulama ini. Kemudian yang keempat adalah ya,
wahdatul fikrah, kesatuan dalam pemikiran. Ya. Salimatul akal, orang mukmin, orang muslim itu akalnya harus selamat. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin kok keblinger, maksud saya keblinger itu justru dia memusuhi orang mukmin yang lainnya, musuhi orang muslim yang lainnya, itu rusak. Ya. Akal ini rusak menjadinya. Ya. Maka Islam itu betul-betul menjaga kesehatan akal dari rusaknya akal. Ya. Coba bayangkan, ya, sejak zaman ya, 65 PKI gagal merencanakan sebuah misi gitu ya. Kemudian setelah itu berkuasa Pak Soeharto dan sampai hari ini, ya, berapa banyak orang yang disekolahkan gratis, ya, tetapi pulang itu pemikirannya sudah berbeda. Ya. Bukan hanya orang yang biasa, ada juga yang hafid Quran, ya. Tapi pulang ke Indonesia itu jadi apa? Rusak pemikirannya, gitu ya. Nah ini karena apa? Fikrohnya ini dirubah dia, pemikirannya, gaya berpikirnya rusak. Sampai saya mengatakan naudzubillah ya. Artinya agama ini semuanya sama. Ya. Kita itu hidup sama. Ya. Ya memang kita itu sama, tapi dalam hal keyakinan itu nggak bisa. Allah sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku adalah agamamu, ibadahmu adalah ibadahmu, dan ibadahku adalah ibadahku. Jadi nggak bisa digabung. Gitu ya. Kemudian yang kelima, kata beliau wahdatur ruh, yaitu kesatuan dalam roh. Roh itu akan mencari teman yang sepadan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ar-ruhu junudun mujannadah. Roh itu akan ikut dengan yang memimpinnya. Ya. Rohnya orang mukmin itu akan bergabung dengan rohnya orang mukmin juga. Ya. Rohnya orang yang bermaksiat dia akan juga condong kepada yang bermaksiat. Ya. Rohnya orang kafir dia juga akan mencari teman orang kafir. Ya. Maka roh itu akan saling mengikuti. Ya. Maka ketika orang mukmin itu meninggal dunia, ya, maka roh mereka itu bertemu dengan roh yang lainnya, ya, bergabung. Ya. Maka kan kenapa hikmahnya orang mukmin ketika meninggal dunia tidak dikuburkan atau dimakamkan di samping makamnya orang kafir. Karena dikhawatirkan takut terganggu dengan azab yang mengenai orang kafir tersebut. Meskipun sebetulnya itu ada khilaf di antara ulama, boleh saja, nggak apa-apa. Ya, karena amalan seseorang itu tidak akan ditanggung oleh orang lain, gitu ya. Tapi lebih selamatnya nggak apa-apa, membuat makam muslim. Ya, syarat yang dimakamkan di sini sholat tepat 5 waktu, gitu ya. Kemudian apa lagi Pak? Tidak membuat lampu dan mengkijing atau membuat rumah di atas kuburan, karena kalau dilakukan akan cepat penuh. Betul ya Pak? Cepat kebak gitu ya. Nanti berapa tahun lagi sudah penuh itu, yang lain nggak bisa pakai. Ya. Kalau kuburannya sendiri nggak apa-apa. Ya, maksudnya tanahnya sendiri dipakai. Gitu. Jadi 5 hal ini, ya, kesatuan dalam tujuan, kesatuan dalam akidah, kesatuan dalam manhaj, kesatuan dalam fikrah, kesatuan dalam roh. Ya, orang mukmin harus mencintai orang mukmin yang lainnya. Ini namanya roh, ya, ar-ruhu junudun mujannadah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Baqarah. Kita malam hari ini sampai di ayat 102. Dan kemarin kalau tidak lupa saya, ayat ini kami mohon untuk dihafal. Betul Pak ya? Masih ingat ya? Sudah lupa ya. Ini ayat yang biasa memang digunakan atau dibacakan untuk orang yang terkena gangguan sihir. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra
wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya, sampai bawah, sampai wallahu dzul fadlil 'adzim 105. Baik. Sebelum kita masuk ke ayat ini ya, jadi ada ayat yang harus dijadikan wirid kita harian. Contoh 1 sampai 5 dari awal surat Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 5 ayat pertama. Dan itu merupakan sifatnya orang siapa? Mukmin ya. Sifatnya orang mukmin ditulis oleh Allah di ayat pertama surat Al-Baqarah. Yang kedua, Allah sebutkan sifatnya orang kafir cuma 2 ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu sifatnya orang kafir, cuma 2 ayat saja ya. Kemudian sifatnya orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada 13 sifat ya. Orang mukmin 5, orang kafir 2, orang munafik ada 13, paling banyak. Kenapa kok sifatnya orang munafik? Ya dulu sudah kita bahas, lebih banyak supaya kita lebih berhati-hati ya. Dan kita tidak akan pernah tahu sifat-sifat itu kalau kita tidak membaca terjemah Quran ya. Maka kalau bisa penting juga, walaupun kita baca tafsirnya, kalau sudah bisa di Arabnya alhamdulillah, kalau belum minimal membaca apa? Terjemahannya ya. Terjemahan Quran dari awal sampai akhir ya. Sehari 5 ayat tidak mengapa, boleh ya. Kemudian ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman ya. 5 ayat pertama dibaca sebagai wirid di pagi hari ya. Kemudian ayat ini wattaba'u ma tatlu syayatin ya 102 ya, sampai 105. Biasanya ngapunten, orang yang terkena gangguan sihir ketika dibacakan ayat ini maka langsung reaksi ya. Reaksinya entah muntah ya, entah ini bulu mata ini berkedip dengan cepat gitu ya, atau menjerit ya. Itu reaksi jin yang ada di tubuh manusia ya. Jin itu susah ditipu, nggak bisa dia. Kalau dia masuk ke tubuh orang ya, mengganggu orang ya, maka ketika dibacakan Quran maka langsung reaksi ya. Berbeda dengan manusia. Manusia mendengarkan Quran bolak-balik udah nggak ada reaksinya Pak ya. Sudah kebal gitu ya, ampuh, nggak berpengaruh. Jin itu beda. Maka sampai-sampai Allah menurunkan surat khusus Al-Jin itu kan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Itu pengakuan jin. Inna sami'na Qur'anan ajaban. Kami mendengar sebuah bacaan, Quran itu kan artinya bacaannya yang menakjubkan ya. Kemudian disambung yahdi ila rusdi fa'aman nabi, dan bacaan ini menunjukkan seseorang kepada petunjuk Allah. Fa'aman nabi, dan aku beriman kepada Allah. Meskipun nanti di pertengahan ayat itu sebagian mereka itu langsung beriman, sebagian mereka itu lari terbirit-birit sampai tidak mendengar bacaan Quran ya. Jadi kalau ada jin ya mendengarkan bacaan Quran itu hanya ada 2. Satu, dia beriman kepada Allah langsung. Yang kedua, dia akan lari ya, lari sembunyi sampai tidak mendengarkan bacaan Quran ya. Kalau manusia susah ditebak Pak, lari enggak gitu. Iman ya enggak kan repot ya. Jadi apa itu sih, nggak tahu maksudnya ini, lari enggak, iman enggak. Kalau jin enggak, dia langsung spontan ya. Maka Rasulullah itu kalau malam pernah keluar di malam hari ya, ternyata dia berdakwah kepada bangsa jin. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha mencari Rasulullah ya. Rasulullah kemana kok enggak ada? Kata sahabat, dia baru keluar
menuju sebuah tempat, ya, sedang berdakwah kepada bangsa jin. Ya. Ini menunjukkan apa? Risalah, ya, risalahnya Rasulullah atau kenabiannya Rasulullah itu tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk bangsa jin. Ya. Nah, tadi sore pada asar itu ya, kami belajar sama Syekh Isom, ya, membahas kitab Lu'lu' wal Marjan, dan pembahasannya itu tentang apa? Jin gemuk dan jin kurus. Kemarin sudah saya bahas, ya, jin gemuk dan jin kurus. Dialog dua jin, ya. Dan itu ada di kitab, lupa tadi disebutkan sama beliau, ya. Nah, jin yang gemuk ini jin kafir, jin yang kurus ini jin muslim, ya. Terjadi sebuah dialog. Kenapa kok kamu gemuk sekali? Oh iya, aku itu kebetulan dapat juragan yang kalau masuk rumah itu nggak pernah doa, ya. Saya itu langsung bilang gitu, nggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkal. Terus dia itu kalau makan itu nggak pernah cuci tangan dan nggak pernah apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku ikut makan, ya. Kalau dia masuk kamar mandi, dia tuh nggak pernah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku ikut masuk kamar mandi, ya. Dan kalau dia itu apa? Sedang apa namanya? Berkumpul dengan suami istri, dia juga nggak berdoa. Maka tadi saya Isom menjelaskan dengan detail. Jin, ngapun saya jelaskan. Jin itu, ya, kalau ada suami istri berhubungan dia tidak berdoa, maka dia akan melilit seperti ular melilit zakar seorang laki-laki, ya. Dan di situ dia ikut apa? Nimbrung dalam apa? Berjima, ya. Maka kenapa ada doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkan aku dari syaitan, ya, dan jauhkan syaitan dari rezeki yang nanti akan keluar atau keturunan yang akan lahir. Maka beliau menyebutkan apa? Maka ada atau mungkin tidak sedikit anak yang susah diatur, ya, yang nggak taat pada bapak ibunya, nggak taat kepada Allah. Bisa jadi memang apa? Bapaknya dulu atau ibunya dulu, ya, ketika beraktivitas itu tidak apa? Berdoa kepada Allah, gitu, ya. Sudah terlanjur gimana Ustaz? Ya harus dihafal doanya ini, ya. Doanya itu harus dihafal, gitu, ya. Penting ini. Ini apa? Korelasinya sangat penting sekali. Dulu juga sempat, ya, ada orang yang konsultasi, Ustaz, gimana cara ngatur anak? Ya Allah, anak kami ini Ustaz, masya Allah luar biasa, ya. Kami dibuatnya tobat wis mengurusi wis berat. Ya, saya tanya, lah dulu bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk hal yang satu ini? Iya Ustaz, memang nggak pernah kami lakukan, nggak pernah berdoa, ya. Sudah efeknya merembet ke anaknya. Maka solihul abna, ya, solihul aba, ya. Kesolehan anak itu juga kesolehannya bapak. Maka kalau bapaknya itu pengen anaknya itu soleh atau soleha, nah bapaknya ini harus beramal soleh, ya, atau beramal yang diridhai oleh Allah. Di antara amalan soleh bapak itu satu, dia itu sering apa namanya ta'awanu al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, seneng amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya begini, ketika melihat istrinya kok lama nggak sholat atau terlambat sholatnya atau sering mengundur-undurkan waktu sholat, itu sebagai seorang bapak itu harus langsung reaksi, ya. Oh, Buni sudah sholat belum? Ayo sholat dulu, jangan ditunda-tunda bab yang satu ini, gitu. Kemudian waktunya ini sudah berdoa belum mau keluar rumah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Belum? Ayo dibaca dulu bareng-bareng. Nah itu termasuk apa? Bentuk amal soleh orang tua, gitu, ya. Maka nanti akan efeknya kepada anak. Termasuk anak ketika, ya, ketika apa? Termasuk bapak dan ibu ketika memberikan uang, ya, kepada orang tuanya, maka anak itu harus tahu, harus ngerti, ya. Jadi jangan, wah saya untuk apa biar tidak riak lah, saya tak sembunyi-sembunyi dari anak. Jangan. Kenapa?
Karena anak kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Kalau mereka tidak pernah ngerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam amalan soleh, maka dia tidak akan pernah meniru apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Maka di situ penting sekali al-qudwah qabla dakwah. Ya, memberikan contoh sebelum kita apa mengajak orang. Ya, memberikan contoh yang baik sebelum kita mengajak orang. Ya, bahkan keluarga, istri, tetangga, ya teman, satu kantor, ya ini penting. Baik, ini tadi kisah ya. Kemudian yang kedua, kok kamu bisa kurus nih gimana? Ya, saya ini kalau masuk rumah ketemu di lalanya ketemu orang mukmin selalu membaca doa. Ya, kalau dia makan selalu Bismillah. Kalau dia masuk kamar mandi selalu berlindung. Kalau dia aktivitas suami istri selalu apa namanya berdoa. Makanya saya ini nggak pernah dapat tempat di rumah orang ini. Saya tidur itu selalu di luar, kedinginan, kadang kelaparan, gitu kan. Itu cerita jinnya, ya. Maka saya ini jadi nahif itu kurus, gitu ya, kurus. Nah, karena jin ini mendapatkan rezeki makanan dengan izin Allah, ya, makan dan minum dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan nggak boleh kita itu kalau pas berjalan atau safar atau di tengah gurun pasir kok ada apa namanya ada kotoran onta atau tulang belulang kemudian dikencingi, Pak, ya nggak boleh, karena itu menjadi apa makanan bangsa jin, ya itu makanannya bangsa jin. Baik, saya lanjutkan tafsirnya ya. Wattaba'u ma tatul syayatin, ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan, ya, yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Sulaiman itu tidak kufur. Jadi ada orang yang beranggapan, ya, bahwa yang mengajari sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Ya. Padahal Sulaiman itu tidak kufur. Wa ma kafara bi Sulaiman. Ya. Walakinna syayatina kafaru, ya. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Kenapa syaitan itu kufur? Yu'allimunan nasa sihra. Karena setan itu mengajari manusia apa? Melakukan perbuatan sihir. Ya. Jadi sihir itu nyata, Bapak Ibu sekalian. Santet itu nyata. Ya. Sesuatu yang gaib bagi kita, ya. Kita ini nggak tahu, ya, dunia apa namanya perjinan, ya, dunia sihir menyihir, ya. Tapi sudah dikabarkan oleh Allah dalam Quran, itu disebutkan surat Al-A'raf itu kalau tidak keliru, ya, innahum yarawnahu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya bangsa jin itu melihat kalian wahai manusia dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka, ya. Maka yang bisa menutup satrun itu kan penutup, ya, artinya ini kan satar, Bu, ya, ini kayak apa namanya, satar itu penutup, ya. Kalau satar ini diangkat maka akan kelihatan semuanya. Kalau satar ini ditutup maka nggak kelihatan. Nah, satarnya orang mukmin itu adalah doa, ya. Penutupnya itu adalah doa, ya. Maka dulu di tahun 2007 kalau tidak keliru, ya, di Tawangmangu itu ada seorang yang Akma itu buta. Butanya itu sejak umur kalau tidak keliru, ya, dia buta 9 tahun. Sampai dia umur dewasa 21 tahun, ya, masih, ya. Nah, ketika dibacakan Quran, ternyata apa? Jinnya mengatakan apa? Orang ini milik bangsa kami. Tidak ada satupun orang yang boleh memiliki anak ini. Waktu itu anak perempuan, ya. Jadi dilamar dari mana-mana itu nggak pernah jadi, selalu ditolak. Padahal dia nggak bisa melihat, ya, melek begini melek tapi nggak kelihatan, ya. Apa itu namanya, Bu? Bukan buta dari kecil, enggak, tapi dari umur 9 tahun. Nah, kata ibunya, Ustaz, ini kalau di kamar mandi itu sampai sejam, 2 jam, 3 jam, nggak tahu saya ngapain, gitu. Lama pokoknya.
Ketika saya bacakan Quran sampai jam 1 malam, waktu itu saking semangatnya mungkin tak bacakan jam 1 malam, itu dilala qadarullah melek itu Pak. Iso melek itu ya, yes melek. Setelah saya dialog sama jinnya itu, orang ini milik bangsa kami, nggak boleh ada orang yang memilikinya. Nggak boleh. Saya bilang ini bukan bangsa kamu, ini manusia, ya. Dia manusia, beda alamnya dengan kamu. Ternyata penyebabnya apa? Anak ini setiap masuk kamar mandi itu tidak pernah berdoa kepada Allah. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu lupa, nggak pernah dibaca. Sehingga ketika di dalam kamar mandi seolah-olah terikat dia, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, terikat. Ya, ini. Ternyata ketika pengakuan jinnya, orang ini menjadi rayahan bangsa kami ketika di kamar mandi. Gitu ya. Jadi gimana itu rasanya, nggak ngerti, wallah bisawab gitu ya. Jadi ketika dibacakan Quran itu ya sudah menangis, jatuh semuanya itu sembuh. Ya akhirnya dinikah sama orang Kediri sana, punya anak 3 sekarang kalau tidak keliru. Nah kemarin juga datang lagi seorang ibu-ibu, saya ini dikit-dikit kamar mandi, dikit-dikit kamar mandi, sama. Kalau ke kamar mandi lama, ini gimana? Saya tanya, pernah ikut aliran ini? Oh iya, saya dulu waktu kecil. Saya sebutkan aliran, tapi saya gitu. Jadi kalau saya hafal ya, kalau ikut aliran ini mesti masuk jin itu ya. Nggak tahu pakai apa itu jambi-jambinya itu ya. Saya sampai sekarang mungkin sebagian itu masih ada. Dan ini tajribah saya, praktek saya, praktek meruqyah itu sejak tahun 2001 waktu itu tentang aliran ini. Ya, sehingga kenapa saya berani mengatakan kalau ikut aliran ini mesti gitu ya, wah masuk jin itu. Ya. Nah akhirnya ibu itu betul ketika dibacain Quran udah langsung klolat. Ngapain kamu di dalam tubuh ibu ini? Gak tahu saya. Pokoknya saya senang aja di dalam tubuh orang ini. Ya. Jadi kalau di kamar mandi itu lama, ya, kemudian was-was gitu ya. Kadang senyum sendiri kalau di rumah itu repot kan gitu ya, itu ya. Ya, ternyata apa? Ada jin yang nimbrung ya, tinggal di dalam tubuhnya. Ya. Biasanya kalau seperti ini ya, ada sesuatu yang halal itu yang keliru, yang dilakukan terus menerus ya oleh seseorang tersebut, tapi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka pentingnya beramal sesuai sunnah itu seperti itu. Ya. Sekarang ini, na'udzubillah ya, artinya banyak amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah sehingga apa? Syaitan atau jin itu masuk ke tubuh seseorang. Nah, ini. Maka ketika keyakinan itu betul ya, akidah itu lurus ya, salimah, selamat, insya Allah amalan pun selamat. Ya. Tapi ketika melenceng, mesti kadang jin itu nimbrung, ikut. Ya, seolah-olah apa yang dilakukan itu baik, tapi ternyata apa? Keliru, menyimpang. Baik. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kaum ini ya, Babilonia itu sebuah tempat ya. Itu pernah diuji oleh Allah ya. Di sini nanti disebutkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya Allah pernah menurunkan 2 malaikat Harut dan Marut untuk menguji kaum setempat. Ya, maka di ayat selanjutnya disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut itu mengatakan kami ini hanya ujian, menjadi fitnah untuk kalian. Artinya di sini maknanya adalah ujian. Ya. Kami ini bukan yang mengajarkan sihir, enggak. Kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah menjelma seperti manusia, tapi orang menganggap kami ini tukang sihir. Itu ya. Jadi ini dia mengatakan apa dalam Quran ini ya, kami ini adalah ujian buat manusia yang melihat. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa sihir itu pertama kali dari Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, langsung dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Ya.
Maka kalau ada orang kena sihir, tadi saya sampaikan ya, bahwa bacalah ayat ini sudah cukup ya, dari ayat 102 sampai ayat 105 ya. Kalau dia nyata terkena sihir, maka langsung biasanya reaksi gitu ya, langsung reaksi ya. Baik, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Maka penduduk kampung tersebut ada yang memang sengaja belajar ilmu sihir untuk yufarriq. Yufarriq itu memisahkan apa? Hubungan suami istri ya. Maka ada namanya sihir perceraian gitu Pak ya, sihir permusuhan, itu terus apa lagi Pak? Gendam, ditabuk gitu langsung lali kabeh gitu Pak ya. Gendam itu cuma bagian daripada sihir ya. Ya sihir yang bahaya itu kan sihir ini, menceraikan suami istri itu bahaya ya. Ya, saya juga pernah ketemu dulu di awal tahun berapa itu ya, sampai pokoknya kalau setiap mau ketemu istrinya itu malam hari sudah nggak berfungsi ya. Tapi ketika keluar apa namanya di luar rumah, syahwatnya itu bergejolak, nggak keluar ya. Itu ternyata apa? Dia terkena apa? Sihir. Ada juga yang disihir dengan sihir yang masuk ke tubuhnya itu sihir ngapun tentu sihir apa ya, yang malam-malam itu kupu-kupu malam ya pokoknya yang berkeliaran itu ya, sihirnya itu jinnya yang masuk jin itu. Jadi ketika saya bacakan Quran itu saya tambah dirayu itu, ya Allah, dengan wah karuan rayuannya itu, ya Allah ya Rabbi ya. Ternyata jin itu sesuai kehidupannya dengan apa? Dengan kondisi masyarakatnya ya. Jadi ketika masyarakatnya itu iman, maka jin yang ada di situ pun dia beriman, ngaji semuanya ya, tilawah semuanya. Tapi kalau masyarakatnya itu banyak yang mensekutukan Allah, maka dia akan hidup sama jin itu dengan masyarakat itu. Kalau masyarakat setempat kok apa namanya banyak yang bermaksiat kepada Allah, maka jin yang masuk juga sama. Kalau masyarakatnya itu senang dengan apa, bela diri Pak, ngapunten ya, bela diri, gelut atau apa, itu biasanya jinnya sama, jinnya itu jin bela diri semua, kuat-kuat gitu ya. Maka ngapunten, coba diperhatikan aja, kalau ada satu orang yang ikut di sebuah bela diri, apalagi yang sudah diisi di apa gitu, ketika dibacakan Quran kok reaksi, maka jinnya itu sama dia, jin yang kuat-kuat ya. Dan itu banyak ya, tajribahnya sudah banyak ya. Maka saya tidak merekomendasikan untuk bela diri yang bukan, yang murni bukan jasad ya, yang sudah ada mantranya, ada apanya, itu rawan ya. Bahkan Syekh Muammar kemarin menyampaikan ya, kungfu saja itu ada apa namanya, ada ritual bacaannya yang harus dilakukan gitu ya. Kalau sudah begitu kan berarti jin masuk ya. Tapi kalau yang di Indonesia ini udah banyak itu kan, luar biasa. Dulu juga ada sebuah anak muda itu, anak muda baru nikah dapat 2 bulan, istrinya menyampaikan, Ustaz, saya itu tiap hari padu sama suami saya. Kenapa? Gak ngerti. Yang kedua, saya itu kalau mendekati suami itu takut, karena ya betul-betul menakutkan gitu. Jadi gereng-gereng gitu kayak apa namanya, kayak harimau gereng-gereng ya. Terus saya panggil suami, antum ikut apa? Saya ikut ini Ustaz. Oh, coba tak bacain Qurannya. Oh iya, betul, langsung reaksi itu Pak. Sekarang tak tanya, kamu mau gak keluar dari ini? Tapi berat resikonya lah. Kenapa? Saya nanti mesti ditonjokin, dihantam tapi kamu bisa coba aja, bismillah ya. Akhirnya keluar betul Pak, malamnya itu diajar entah budas itu ya. Tapi gimana? Tapi sekarang udah tentrem, saya sudah ayam, udah istri nggak takut. Tapi ya memang ya berat di awal saja gitu. Maka kalau belum terlanjur jangan ikut. Kontrol anak kita ini bab yang satu ini ya, diperhatikan ya pergaulan mereka ya. Bahkan ya sebetulnya mereka pemberani, tinggal diarahkan ke hal-hal yang apa, yang baik saja. Baik, saya lanjutkan. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah.
Jadi sihir itu tidak akan bisa memberikan madarat, ya, min ahadin illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi kalau Allah mengizinkan orang ini kena sihir, meskipun dia ustaz, meskipun dia itu hafal Quran, maka kenapa? Maka tidak sedikit ada orang yang hafal Quran kena sihir. Ya. Kenapa? Karena Allah mengizinkan. Ya. Maka ini semuanya biidnillah, dengan izin Allah. Gitu ya. Bahkan ada dulu seorang takmir masjid nganter temennya itu ruqyah, itu ya, 3 orang. Tapi ketika saya baca Quran, temannya yang 2 itu tidak apa-apa, justru yang kesurupan yang takmirnya. Jadi yang takmirnya kesurupan. Ya, ternyata takmirnya backgroundnya dulu, bukan di sini ya. Orang Wonogiri teman-teman. Ya, backgroundnya memang dulu apa ya, pernah ikut ya, ngelakoni lah gitu ya, punggung ya, mandi kembang ya apa gitu. Ya, boleh kekuatan gitu ya. Ya, jadi dia sendiri tambah, wah aku gak enak, malu, aku nganter orang tambah saya kena. Ya gimana, Quran gak bisa dibohongin, Pak. Ya, saya kan cuma baca saja, kalau nggak ada ya normal aja, ya. Kalau kena ya akan terasa itu. Nah, itu. Baik ya, itu. Wa ta'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'u. Nah, orang yang belajar sihir itu gak ada manfaatnya, wa la yanfa'u. Justru akan menyusahkan apa? Mereka sendiri. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang memperjualbelikan apa namanya? Belajar sihir. Ya, keperdukunan sihir, ya. Maka perjanjian ya, antara ya tukang sihir dengan jin itu perjanjian yang mahal. Ya. Kadang itu taruhannya nyawa, ya. Kamu tak suruh untuk nyihir ini, bayarannya apa? Ya. Bayarannya itu yang penting intinya bagaimana dia mensekutukan Allah satu. Contoh, kamu setiap ke kamar mandi mau apa namanya buang air besar harus menginjak Quran, gitu ya. Itu bayaran sihir biasanya. Yang kedua, ya, kamu harus menulis ayat kursi ini dengan darah haid, ya, tinta. Itu namanya bab istihza. Istihza itu adalah pelecehan, ya. Kalau orang mau melakukan itu, ya, atau kahin atau dukunya mau melakukan itu, maka jin itu betul-betul akan menolongnya, ya, dengan apa? Kemampuan yang ada. Ya. Maka taruhannya itu tidak ringan, Pak, ya. Bahkan ya, taruhannya antara hidup dan mati, ya, neraka dan surga. Maka tidak ada manfaatnya orang mempelajari apa? Sihir. Baik, walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, ya. Jadi jual beli yang terburuk itu ya kayak ini nih, ya. Jual beli apa namanya? Dunia persihiran. Law kanu ya'lamun, andaikan mereka itu mengetahui, ya. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair. Dan kalaulah ya sungguh mereka itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pasti ya mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan kebaikan. Ya, laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Sebetulnya orang mukmin cukup iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya. Maka kita akan mendapatkan apa? Lamatsubatan min indillah, kebaikan dari sisi Allah, ya. Iman dan bertakwa, iman dan bertakwa sudah cukup, gitu ya. Baik. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini ayat pertama kali yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah, ya, di ayat 1. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ini namanya harfun nida. Ya, panggilan Allah. Ya. Maka ada sebuah kitab namanya Nidaatur Rahman li Auliyaur Rahman. Panggilan Allah untuk wali-wali orang-orang yang beriman, ya. Jadi dikumpulkan dalam Quran itu kalimat yang pertama kali diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, banyak banget. Kalau tidak keliru ada sekitar berapa itu Pak? 38 atau 28. Ya, dalam Quran. Nanti bisa dicek, dijadikan penelitian S2. Ya, saat tafsirnya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa qulu unzurna, tetapi katakanlah unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim. Bagi orang kafir itu azab yang sangat pedih. Ini ayat seruan dari Allah pada waktu itu. Ya. Ada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah itu selalu mengatakan, ya, ra'ina. Ra'ina itu suka sebetulnya maknanya itu hampir mirip Pak. Ra'aya itu kan melihat. Ra'ina. Wa qul undurna, lihatlah. Tapi dalam bahasa Arab itu ada tatanan urutannya, yang lebih halus, yang halus itu ada. Seperti bahasa Jawa lah Pak ya. Itu halus ya, kasar itu ada. Ya. Nah, unzurna itu lebih halus. Ya. Sedangkan ra'ina itu kasar. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi, ya, Bani Qainuqa. Ya, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa pada zaman dahulu. Ya. Maka Rasulullah SAW dan Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mengatakan lihatlah kepada orang muslim, pakai kalimat unzurna, jangan ra'ina. Ya. Lihatlah, unzurna, yang lebih halus. Ya. Nah, dalam kitab ini tafsirnya itu maknanya itu sangat luas sekali. Ya. Dalam ucapan seperti ini aja kita ini tidak boleh menyerupai orang Yahudi. Ya. Dalam ucapan seperti ini kita tidak boleh menyerupai orang Yahudi. Nah, apalagi dalam amalan yang nyata kelihatan. Contoh ini lagi. Sebagian besar kaum muslimin kalau potong rambutnya itu ngapunten ya. Itu kerowak sini Pak ya. Entah itu, terus yang disisakan yang mana? Yang atas ini. Bahkan nenek iso ya dibelah gini. Ini masih ada ya, dibelah aja ya. Terus pokoknya macam-macam lah ya. Ada juga yang di sini dihabisin semua, tinggal sak cuplek di sini itu ada. Ya. Itu. Terus macam-macam. Itu dalam istilah namanya qaza. Qaza itu adalah memotong sebagian, meninggalkan sebagian. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk golongan orang kafir tersebut. Ya. Itu dalam hal cukur. Nah, ini dalam hal ucapan juga sama. Ya. Kalau kamu ngomong sama orang beriman, ra'ina, undurna, jangan ra'ina, tapi lihatlah, undurna. Ya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Ya. Walil kafirina adzabun alim. Orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Alim sama alim beda ya. Kalau alim itu maha berilmu. Kalau alimun itu azab yang pedih. Baik, yang terakhir, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah menginginkan ya orang-orang yang kafir dari ahlil kitab, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Kalau disebut ahlil kitab berarti orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum, ya. Bahwa ya mereka itu tidak menginginkan diturunkan kepada kalian, kepada orang muslim, maksudnya min khairin, dari kebaikan. Jadi orang ahli kitab dan orang musyrik itu tidak kepingin orang mukmin, orang muslim itu dapat kebaikan. Mereka tidak ridho. Bahkan setelah penyerangan Gaza masif ya, tentara-tentara mereka itu langsung mengadakan pesta, jingkrak-jingkrak, hura-hura, pesta. Ya, meskipun sebetulnya ya mereka takut. Ya, artinya ada juga yang melarikan diri dari medan pertempuran, lari meninggalkan tank-tank mereka. Ya. Tapi secara dohir ya mereka setiap berhasil ya menghancurkan orang mukmin atau menimpakan kesusahan kepada orang mukmin, mereka itu bersenang-senang, mereka itu berpesta ria. Ya.
Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah menentukan rahmatnya bagi yang dikehendaki. Artinya kasih sayang Allah itu Allah yang menentukan. Ya. 100 kasih sayang Allah, yang 1 diturunkan ke dunia, yang 99 ditahan akan diberikan mana? Di surga nanti di akhirat. Pernah dalam sebuah hadis itu ya, Rasulullah SAW melihat ya, ada seorang ibu membawa anak kecil. Kemudian anak kecil ini turun dan lari ya, melintas di pasukannya Rasulullah yang membawa kuda. Maka ibu ini langsung lari, langsung mengambil anak. Takut apa? Keinjak kuda. Maka Rasulullah langsung mengatakan, ya, inilah kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan apa? Kepada manusia seluruhnya. Terus bagaimana yang kasih sayang Allah yang akan diberikan nanti di mana? Di akhirat, ya. Seorang ibu saja nalurinya itu jalan ketika melihat apa? Anaknya tersakiti, anaknya jatuh, anaknya mungkin membutuhkan pertolongan, itu langsung. Ini. Terus bagaimana dengan kasih sayang Allah yang maha luas, ya, yang maha menyeluruh atas hambanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala ya pemilik karunia yang sangat agung, ya. Pemilik keutamaan yang sangat besar. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sikap, masih di sini ya, sikap orang Yahudi terhadap orang mukmin, ya. Anggapan orang Yahudi terhadap orang Nasrani dan sebaliknya, ya. Maka beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana orang Yahudi melihat orang Nasara yang masuk Al-Aqsa, ya, kepapasan di jalan, mereka diludahi sama orang ya Yahudi, ya. Ada yang diludahi kepalanya, ada yang diludahi kakinya, gitu. Ya, ternyata Quran sudah menyebutkan, Pak. Ya, apa kalimatnya? Laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi itu bukan apa-apa. Terus orang Nasrani mengatakan kepada orang Yahudi, ya, orang Nasrani juga nggak ada apa-apa, ya. Maka sebetulnya mereka itu apa? Tidak bersatu, ya. Mereka berpecah belah, ya. Karena memang Quran sudah menyebutkannya, ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah majlis ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.